Oke, hai teman-teman konselor sebaya. Kita mau melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas mengenai body image. Masih ingat body image itu apa? Body image adalah cara kita menilai, memandang, dan menggambarkan penampilan fisik kita. Body image itu ada dua, ada body image yang positif dan body image yang negatif. Kalau positif berarti kalian sudah bisa menerima kondisi tubuh kalian, baik yang kalian tidak puaskan, misalnya kayak hidungnya kurang mancung dan sebagainya, dan juga bagian tubuh yang kalian banggakan, kayak misalkan, wah aku punya rambut yang bagus nih, kayak gitu. Sementara kalau body image negatif berarti kalian masih belum menerima perubahan atau bentuk fisik kalian. Dan merasa tidak puas, membandingkan tubuh dengan teman yang lain, dan juga bahkan menggugurkan cita-cita hanya karena penampilan fisik kalian. Yang paling parah adalah kalian merasa tidak berharga hanya karena tubuh kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Itu ya. Dan tantangan remaja adalah menerima bentuk fisik. Ingat, masa remaja itu punya tugas hidup, yaitu menerima perubahan fisik akibat pubertas. Ya, dan juga plus melawan body shaming. Kemarin kita sempat bahas sedikit mengenai body shaming dan kita akan bahas lebih dalam lagi sekarang. Oke, kita akan lihat yang materi selanjutnya. Nah. Sebelum kita bahas body shaming, kita akan bahas mengenai beauty standard and men perfect. Nah, kemarin Kak Putri waktu meet sama teman-teman konselor sempat tanya ya, teman-teman, cewek atau cowok yang dianggap ganteng di Indonesia atau cewek yang cantik di Indonesia itu seperti apa sih? Teman-teman konselor pada jawab, yang putih kak, yang tinggi, yang berotot gitu ya untuk yang cowok, yang rambutnya rapi, mancung dan sebagainya. Yes, di setiap tempat, di setiap negara itu punya beauty standard and man perfect. Siapa yang menciptakan? Ya masyarakat itu sendiri. Sebenarnya tidak ada teman-teman. Tidak ada peraturan atau keterangan tertulis bahwa di setiap negara itu ada beauty standard. Ngomong-ngomong beauty standard itu apa sih kak? Beauty standard and man perfect adalah standar atau patokan penampilan yang sempurna atau ideal bagi perempuan maupun laki-laki di suatu tempat. Nah, mari kita lihat. Nah, standar kecantikan dan kegantengan di Indonesia seperti apa? Tinggi, putih, langsing. Nah, ini ya udah dijelasin di layar. Rambutnya keren, berotot, dan sebagainya. Ini adalah standar kecantikan dan kegantengan di Indonesia. Nggak ada satu orang atau lembaga atau pemerintah bahkan mereka tidak bikin itu ya teman-teman. Bikin aturan tertulis yang resmi bahwa inilah yang dianggap cantik di Indonesia. Nggak ada yang nulis itu teman-teman. Nggak ada yang menentukan itu. Tapi masyarakat sendirilah yang akhirnya membentuk adanya standar kecantikan dan kegantengan ini. Ups, sorry, agak berisik teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, nah, dulu teman-teman memang ada beauty standard dan man perfect alias patokan-patokan tertentu mengenai cewek yang cantik atau cowok yang ganteng itu seperti apa. Dari dulu tuh sudah ada teman-teman. Tapi semakin perkembangannya zaman, apalagi zaman seperti ini, media sosial udah mulai marak ya teman-teman. Di mana-mana ada media sosial, TV, Instagram. Jadi kita bisa lihat postingan negara sebelah gitu ya, kenalan sama orang negara sebelah yang dulu itu sangat sulit sekali dilakukan. Nah, selain sisi positif dari media sosial, ternyata media sosial itu juga melanggengkan atau mempertegas beauty standard atau men standard. Jadi gini, kalian lihat di TV, di majalah, di Instagram pasti menampilkan foto-foto cewek atau cowok yang cantik dan ganteng. Itu ya. Yang mungkin kalian antara tahu apa enggak ya teman-teman, sesuatu yang ditampilkan di media sosial itu sudah diedit sedemikian rupa.
ya, nggak mungkin begitu saja gitu. Bahkan mungkin video Kak Putri seperti ininya akan Kak Putri edit sedemikian rupa supaya teman-teman mungkin lebih nyaman gitu ya lihat Kak Putri di depan layar. Nah, sadar apa enggak, media sosial ini kan menampilkan segala hal yang berbau kesempurnaan. Nih, cewek yang cantik seperti ini, cowok yang ganteng seperti ini. Sementara di realitanya, nggak semua cewek atau cowok di Indonesia itu punya penampilan yang seperti itu. Ya, akhirnya dari paparan media sosial membuat rasa tidak puas. Sebentar, ada yang lewat lagi. Oke, lanjut ya. Jadi dari paparan sosial media membuat kalian merasa tidak puas pada kondisi fisik karena berbeda. Yang ditampilkan di TV itu yang ganteng, yang cantik, yang putih, yang tinggi. Sebentar ketika kalian berkaca, wah beda jauh ternyata ya. Akhirnya memunculkan rasa nggak puas teman-teman. Kok beda banget sama yang di TV? Ya, dan akhirnya kalian merasa berarti aku nggak cantik. Yang cantik atau yang ganteng itu ya yang ada di TV ini, atau yang ada di majalah, atau yang ada di Instagram. Definisi cantik dan ganteng itu yang seperti ini. Berarti aku dengan penampilan seperti ini itu nggak cantik atau nggak ganteng. Gitu. Dan akhirnya dari rasa nggak puas, akhirnya kalian berusaha merubah tubuh. Meski patokannya nggak realistis ya, teman-teman tahu kalau itu semua sudah diedit sedemikian rupa, jerawatnya dihilangin pakai Photoshop, segala kerutan, mungkin misalkan bagian ototnya dipertegas, mungkin kalau cewek bagian tubuhnya lekukannya dipertegas lagi, kayak gitu. Sangat nggak fair menurut Kak Putri karena kalian beradu dengan kesempurnaan yang diciptakan dari pengeditan. Sementara kita nggak bisa diedit teman-teman. Kita bisa merubah tapi tidak sesempurna itu. Gitu ya teman-teman. Dan permasalahan lainnya adalah kalian berusaha merubah tubuh, tapi cara-caranya kadang juga tidak bagus gitu. Entah memaksakan diri, memaksakan finansial, hanya demi terlihat cantik atau ganteng menurut beauty standard di Indonesia atau yang dipaparkan di media sosial. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, gini, supaya teman-teman menyadari gitu ya, bahwa di media sosial itu semuanya serba edit. Nah, ini Kak Putri nemu, ada foto seorang model, ya, ini ada before afternya. Coba teman-teman lihat dan bandingkan antara before dan after. Pasti yang teman-teman lihat di TV, di media sosial, atau di majalah, pasti yang sebelah kanan. Iya nggak? Sementara aslinya di sebelah kiri, teman-teman. Coba teman-teman lihat. Tuh, rambutnya masih ada yang berantakan sedikit, terus masih ada kerutan di leher dan ada smile lines alias garis senyum. Nah, coba dilihat. Ada kantung mata, kulitnya agak ada yang sedikit gosong, bukan gosong ya teman-teman, kayak burn gitu, terbakar di bagian lengan tuh. Yang di sebelah kiri kan dihilangkan. Ya, jadi ada beberapa yang diedit teman-teman. Tuh. Bagaimana bisa kalian itu iri dengan hasil editan seperti yang di sebelah kanan ini? Padahal ini editnya udah sebanyak ini teman-teman. Dan kalian mau menyamakan yang sempurna ini, kayak gitu itu menurut Kak Putri tidak make sense, agak kurang fair dan menyusahkan diri sendiri teman-teman. Selain cewek, nggak ketinggalan juga dong cowoknya tuh. Nah, coba teman-teman lihat. Yang kiri dan kanan. Beda banget ya dari segi kulit. Tuh, kulitnya dibuat lebih coklat, lebih mengkilap. Terus ototnya, coba lihat otot badannya. Tuh. Yang di sebelah kiri kan nggak terlalu nampak, ternyata di sebelah kanan ditampakkan banget, diedit, ditambahin teman-teman. Termasuk bagian rambut, coba kalau teman-teman notice ya, bagian rambut. Yang di sebelah kiri tuh rambutnya agak tipis, sementara yang sebelah kanan itu agak kecoklatan dan agak dibuat tebal. Bayangkan, sebeda ini loh teman-teman. Jadi gimana? Nggak fair ya teman-teman rasanya kalau kalian membandingkan diri kalian yang real sekarang ini dengan gambar-gambar atau tayangan-tayangan
di sosial media, yang mereka sudah pasti melewati berbagai tahap pengeditan. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kita merasa lebih puas dan pede? Coba kalian menumbuhkan body positivity. Body positivity adalah ketika semua orang itu berhak untuk punya body image ya, atau citra tubuh atau penilaian tubuh yang positif. Meski penampilannya tidak sesuai dengan standar yang ada di masyarakat. Walaupun di Indonesia itu yang dianggap cantik adalah yang rambutnya lurus, tinggi, putih, atau yang cowok itu yang berotot, bukan berarti kalian yang kulitnya kuning langsat, sawo matang, rambut keriting, rambut kribo, kurus, cowok yang agak kurus, tidak berotot, itu tidak menarik. Bukan seperti itu. Ya, body positivity ini membuat semua orang itu berhak, walaupun nggak sesuai sama standar yang ada di masyarakat, mereka berhak menilai diri mereka itu secara positif. Bahwa mereka cantik, bahwa mereka ganteng, bahwa mereka menarik, itu adalah hak mereka. Nah ya, body positivity. I love my body. Oke. Nah, sekarang salah satu permasalahannya adalah ketika kita berusaha untuk membuat kita melihat dengan lebih positif ke diri kita, ada satu masalah yang kita hadapi, yaitu body shaming. Nah, apa tuh body shaming? Kayaknya teman-teman udah sering dengar ya di internet, body shaming. Body adalah tubuh atau fisik, dan shaming berasal dari kata shame plus ing, mempermalukan. Jadi body shaming adalah mempermalukan fisik atau tubuh seseorang. Ayo, siapa yang pernah menjadi korban dan pelakunya ngaku? Oke. Body shaming bisa terjadi di mana dan kapan saja. Dia bisa terjadi di sekolah, di rumah, di media sosial, apalagi di sekolah mungkin saling olok ya sama teman, aduh kamu kurus banget kayak triplek gitu. Atau di rumah, atau di media sosial, aduh jadinya netizen ya. Nah, mungkin teman-teman aneh ya, kok body shaming bisa terjadi di rumah? Coba jujur pada diri kalian sendiri kalau kalian ke rumah saudara atau mungkin ada orang-orang terdekat yang mengomentari fisik kalian. Pasti ada dong, ya kan? Nah, siapa yang bisa menjadi pelaku body shaming? Semuanya bisa. Ini ada sebuah survei, coba teman-teman lihat. Nih, dari orang terdekat, bisa dari orang tua, teman, pacar, apalagi nenek, gebetan, anak sendiri, mungkin kalau punya anak ya, guru, atasan, dan sebagainya. Semua bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban. Nah, body shaming ini punya dampak negatif teman-teman, alias efek yang gak bagus. Yang pertama adalah stres, terus membuat korban tuh jadi lebih benci dan gak suka sama kondisi tubuhnya. Lalu body image-nya menjadi negatif, dia merasa tidak berharga, tidak percaya diri, atau minder. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk merubah dengan cara-cara yang mungkin tidak baik dan tidak sehat. Contohnya adalah makan berlebihan atau diet ekstrim. Ngeri ya teman-teman. Siapapun pernah ngalamin body shaming, termasuk para artis di bawah ini. Coba teman-teman lihat sebentar beritanya ya. Baby Sabina jadi korban body shaming saat SMP. 7 potret terkini Maria Simorangkir, puasa sosmed karena kena body shaming. Tanggapi curhatan dari korban body shaming, Sharena beri sindiran menohok untuk sang pelaku. Nah, ini korban yang speak up ya, yang berani melawan. Oke, lanjut. Nah, yang tadi Kak Putri bilang, body shaming juga bisa bikin seseorang itu mengalami gangguan makan. Ya, mereka berusaha merubah tubuhnya menjadi lebih kurus atau lebih berisi dengan cara-cara yang tidak sehat atau tidak baik.
yang akhirnya membuat seseorang kena gangguan makan. Nah, coba teman-teman lihat nih, ada 3. Anoreksia tuh sampai kurus kering. Ada binge eating. Binge eating itu makan berlebihan, ya, berlebihan. Lalu ada bulimia. Bulimia, lihat gambarnya, dia makan di toilet. Maksudnya apa, Kak Putri? Dia makan tapi setelah itu dimuntahkan kembali. Apakah rasanya ngeri di telinga kalian? Ya, di telinga Kak Putri juga. Salah satu yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini adalah body shaming. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini beberapa beritanya, lihat. Tuh. Akibat tekanan di sekolah, gadis ini alami gangguan makan, anoreksia. Nah, Jerings, SID, ya, yang artis itu, tidak mau makan akibat kena body shaming. Bahayanya bisa bikin gangguan makan. Kena body shaming bisa bikin gangguan makan. Sebahaya itu, teman-teman. Ngeri ya. Nah, ini pertanyaan gedenya, teman-teman. Kenapa? Agak berisik, teman-teman. Maaf ya. Kenapa ada orang yang melakukan body shaming kepada orang lain? Jawabannya adalah dia mengalihkan rasa tidak puas atas dirinya sendiri kepada orang lain dengan melakukan body shaming. Jadi gini, misalnya Kak Putri nggak puas dengan tubuhnya Kak Putri sendiri, akhirnya Kak Putri mengolok teman Kak Putri juga. Kak Putri membody shaming dia supaya dia juga merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Jadi Kak Putri akan merasa kondisi Kak Putri tidak terlalu buruk, atau mungkin ada temennya. Atau mungkin Kak Putri merasa enak aja, cuman aku sendiri yang nggak puas sama tubuh aku. Aku akan cari teman, supaya dia juga nggak suka sama tubuhnya. Terkesan jahat? Yes, memang jahat. Tapi tanpa sadar, pelaku body shaming biasanya melakukan ini, teman-teman. Jadi jangan heran kalau pelaku body shaming itu sebenarnya juga kurang puas dengan tubuhnya sendiri. Meskipun menurut teman-teman, pelaku body shaming ini lebih cantik, lebih ganteng, tapi percayalah, pasti ada rasa insecure atau tidak nyaman atau tidak puas yang dia rasakan di dalam diri dia. Gitu. Kalau nggak percaya, kalau teman-teman mengalami body shaming atau melihat kejadian body shaming atau baca berita body shaming, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana pelakunya dan sebagainya. Lanjut. Nah, Kak Bud, gimana kalau ada teman yang curhat karena mengalami body shaming? Yang pertama, validasi perasaannya. Validasi itu maksudnya kalian percaya dan membenarkan perasaannya. Alih-alih bilang, ah kamu terlalu perasa, atau ah dia tuh cuma bercanda, kamu jangan tersinggung. Lebih baik kalian bilang, kamu tersinggung ya, kamu pasti sedih ya, pasti hal itu nggak enak ya kamu dengarkan kayak gitu. Pasti nggak enak ya tubuhnya dikomentarin. Validasi perasaannya. Lalu kalian bisa berikan support atau dukungan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, kamu bisa bilang dengan cara kamu sendiri ya, misalkan kayak, kamu berharga kok bagaimanapun bentuk fisik kamu. Misalnya gitu. Menurut aku kamu tuh cantik kok. Kayak gitu, bisa juga. Atau mungkin, tenang aja, ini kita masih masa pubertas, kita masih bisa merubah tubuh kita sesuai yang kita mau kok. Kita masih bisa berkembang lagi kok tubuhnya. Atau kalimat-kalimat yang menurut kalian bisa menyemangati dia. Terus yang ketiga, ajak dia untuk memfokuskan diri pada kelebihan atau bakat yang dimiliki. Biasanya para korban body shaming akan merasa insecure, ya, nggak percaya diri dan minder. Akhirnya, mereka fokusnya lebih kepada kekurangan mereka. Yang dilihat kekurangan, terus fokus ke fisik, terus mereka akan lupa mengenai potensi mereka, kelebihan mereka, kemampuan mereka. Jadi, tugas konselor sebaya adalah mengajak mereka untuk kembali fokus pada hal yang lebih penting, kayak kelebihan dan bakat yang dia miliki. Itu ya. Nah, tapi gimana kalau kita yang jadi korban body shaming? Kak Putri tahu pasti nggak enak rasanya, karena Kak Put juga pernah mengalami body shaming. Dan ada 5 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, katakan dengan tegas pada pelaku kalau dia telah menyakiti hati kamu.
kamu bisa bilang bahwa aku tersinggung sama ucapan kamu. Kamu nggak boleh body shaming. Seperti itu. Ya. Nomor 2, ingat, perasaan yang kamu rasakan ini valid atau nyata. Gini, biasanya pelaku body shaming akan bersembunyi di balik kata bercanda dan baper. Setuju sama Kak Putri? Biasanya, aku cuma bercanda doang, kamu yang baper. Itu ya, sering ya? Kalian harus ingat bahwa bercanda itu, definisi bercanda adalah ketika dua orang sama-sama menikmati leluconnya. Ketika salah satu tidak menikmati lelucon itu, maka itu bukan bercanda. Ya, nggak peduli bahwa yang satu menganggap bercanda, tapi yang salah satu tersakiti, ya berarti ini bukan candaan. Itu ya. Jadi, perasaan yang kalian rasakan, kalian tersinggung, kalian marah, kalian nggak suka, dan kalian sedih, itu valid atau nyata. Bukan kalian yang nggak bisa diajak bercanda, bukan kalian yang nggak asik, atau bukan kalian yang baper. Ya, semua hal yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada kita tentu akan menimbulkan respon emosi kan teman-teman? Jelas. Pasti kita akan terbawa perasaannya. Ya nggak apa-apa, itu valid, itu nyata. Nomor 3, langsung katakan mantra positif pada diri kamu sendiri. Boleh pakai bahasanya teman-teman, kayak I'm beautiful, I'm handsome, aku punya banyak bakat, aku punya banyak kemampuan. Walaupun bentuk fisikku ini nggak sesuai standar di Indonesia, tapi aku punya banyak prestasi. Misalnya gitu ya. Atau kalian bisa bersyukur. Terima kasih tubuhku, walaupun kamu nggak sempurna, kamu kemarin mengantarkanku seperti ini, gitu ya, menyelesaikan tugas. Kamu bisa berfungsi dengan baik, kamu sehat, kayak gitu. Nomor 4, kalau kalian tidak bisa mengatasi sendiri, jangan ragu untuk cari bantuan atau curhat sama orang yang kamu percaya. Ingat, walaupun kalian adalah teman-teman konselor sebaya, bukan berarti kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Kalau kalian nggak bisa, nggak apa-apa untuk curhat ke orang yang mungkin orang itu nggak ikut konselor sebaya, nggak apa-apa. Asalkan orang itu yang kalian percaya ya. Oke? Yang nomor 5 terakhir, fokuskan pada kemampuan dan kelebihan kamu. Ingat, kalian itu lebih dari packaging kalian. Itu hanya casing yang masih bisa dirubah dan akan berubah seiring usia kamu. Yang tidak berubah adalah kualitas kamu. Maksudnya adalah yang bisa kamu rubah dan lebih penting adalah kualitas kamu, mengasah bakat dan juga minat kamu. Dan juga menambah pengetahuan kurasa. Jadi menurut Kak Putri, daripada sibuk mengurus packaging kalian, lebih baik untuk mengurus inner kalian. Boleh merubah fisik dan merawat fisik seperti yang Kak Put jelasin di materi yang lalu, tapi jangan sampai itu mendistraksi atau mendominasi apa yang kalian lakukan di hidup ini. Ingat, masa remaja kalian panjang dan salah satu tugasnya adalah, masih ingat apa yuk? Eksplorasi apa yang kalian suka, mencari jati diri. Ingat ya, itu adalah tugas hidup masa remaja. Oke? Oke, sudah dulu dari penjelasan Kak Putri. Kita akan bertemu di materi yang berikutnya ya. Dadah, stay healthy and stay positive.